Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, renungan ini harus dimaknai dari yang tersirat, tidak hanya yang tersurat, tentang mata lalat. Lalat senang hidup di tempat yang berbau busuk, karena memang di sanalah habitatnya. Tidak akan pernah ada lalat yang senang di tempat yang bersih, wangi, dan rapi. Apabila ada sebuah taman bunga yang luas, tetapi ada segenggam sampah di taman itu, lalat akan tetap mendatangi sampah itu. Di tempat indah seperti ini, apa yang dicari oleh seekor lalat? Ya, sampah. Selanjutnya, kita lihat lebah. Lebah senang berada di bunga-bunga yang harum, mewangi, karena memang di sanalah habitatnya. Tidak akan pernah ada lebah yang senang di tempat yang kotor dan berbau busuk, hingga apabila ada setumpukan besar sampah. Tetapi ada setangkai bunga wangi di sana, lebah akan tetap mendatangi bunga itu. Mana yang didatangi lebah? Ya, tentu saja bunganya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maka bacalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada mata lalat dan mata lebah. Mata lalat selalu melihat keburukan, meskipun di sekelilingnya ada kebaikan yang banyak. Mata lebah selalu melihat kebaikan, meskipun di sekelilingnya ada keburukan. Dengan mata lalat, kita akan melihat kekurangan terus. Mata dan hati kita akan tertutup untuk melihat kebaikan atau sisi positif dari apapun kondisi yang ada di hadapan kita. Dengan mata lalat, kita tidak akan pernah terpuaskan, senantiasa mengeluh dan melupakan rasa syukur. Sementara itu, dengan mata lebah, kita akan melihat pasti ada positif yang bisa diambil dalam seburuk-buruknya kondisi. Kita akan lebih cepat dan tepat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Ibarat kita sedang terjebak dalam suatu gua, maka kita akan lebih cepat menemukan seberkas cahaya yang mengantarkan kita pada jalan keluar. Dengan mata lebah, kita akan melihat dengan penuh optimis, menatap orang lain dengan sejuk, dan senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk-buruknya sikap orang lain kepada kita harus tetap mampu melihat bahwa dalam dirinya ada ruh yang senantiasa rindu akan kasih sayang. Sejahat-jahatnya orang, janganlah kita melihat pada fisiknya, tetapi lihatlah bahwa di dalam dirinya, sebagaimana kita semua, ada ruh yang rindu dengan kedamaian. Oleh sebab itu, apabila kita berjumpa dengan orang yang membenci kita tidak akan membalas benci. Justru kita akan mendoakannya karena mungkin ia sedang hilap dalam memandang suatu keadaan. Itulah pandangan mata lebah yang dicontohkan. Apakah pelajaran selanjutnya? Orang lain boleh dan sah saja berpandangan buruk kepada kita. Namun, kita jangan sampai berpandangan buruk kepada mereka. Dan tetaplah teguh atas apa yang menjadi misi hidup kita. Doakanlah mereka, karena bukankah sebenarnya kita bersaudara?
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan orang-orang Taif setelah Rasulullah dilempari batu. Doanya sebagai berikut: Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Padahal ketika malaikat gunung meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menimpakan gunung ke atas mereka, namun Rasulullah SAW bersabda, "Aku berharap dari sulbi-sulbi ataupun keturunan-keturunan mereka akan muncul orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita mengambil hikmah bahwa terkadang apa yang bagimu ringan ternyata berat bagi orang lain. Sebaliknya, terkadang apa yang bagimu berat ternyata ringan bagi orang lain. Oleh sebab itu, cobalah untuk saling menghargai. Yang lain, hikmah yang dapat kita ambil bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan merasa paling menderita. Jangan merasa paling hebat. Hal yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan inspirasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua di dalam kita menjalani kehidupan dari hari ke hari ke depan, sehingga kita menjadi manusia yang semakin hari menjadi lebih baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.